Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi pertemuan kita, materi yang ke-15. Berhubung pada pertemuan ke-15 ini tanggal 27 November kemarin adalah ditetapkan sebagai hari libur, dan 15 November 2024 ya ditetapkan sebagai hari libur, dan sesuai dengan edaran rektor bahwa tidak boleh dilaksanakan perkuliahan pada saat tanggal 27 November 2024, baik secara daring apalagi luring ya. Jadi dan diberi kesempatan untuk mencari waktu lain atau menggunakan platform LMS, dalam hal ini sekolah. Maka saya memilih yang kedua. Maka untuk pertemuan kita yang ke-15 ini kita akan menggunakan platform sekolah dengan menggunakan metode asinkronus. Nah, pada pertemuan ke-15 ini kita telah membahas pada sebelumnya tentang metode Admiralty. Jadi metode Admiralty ini kalau kita lihat di sini kita telah menyelesaikan sampai pada skema 7 dan skema 8. Jadi dari 3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan langsung mempraktekkan atau mensimulasikan bagaimana penggunaan metode Admiralty ini hingga sampai pada skema 7 dan skema 8. Artinya ketika kita telah menyelesaikan skema 7 dan skema 8, kita telah memiliki konstanta pasang surut. Ini contoh konstanta pasang surut yang telah didapatkan dari persamaan yang telah kita susun sebelumnya. Jadi dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sampai pada hari ini yang keempat atau dalam pertemuan ke-15, kita telah mendapatkan data atau konstanta pasang surut dari perhitungan masing-masing data yang telah kita masing-masing kelompok simulasikan. Nah, di konstanta itu kan kemarin ada konstanta S0, M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, M4, dan MS4. Saya kira di awal pertemuan saya telah menjelaskan apa itu kok masing-masing unsur atau konstanta masing-masing dari nilai ini. Nah, nilai ini kan ada yang untuk pengaruh bulan, pengaruh matahari, pengaruh deklinasi bulan terhadap deklinasi matahari, ataupun yang lainnya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di konstanta ini ada dua yang kita dapatkan. Pertama adalah amplitudo masing-masing dari unsur pasang surut ini. Ini adalah amplitudonya. Artinya nilai amplitudo itu dalam satuan sentimeter. Kemudian yang kedua adalah sudut yang dibentuk dari masing-masing amplitudo tersebut. Artinya ini sudut antara posisi M2 atau S2 dan sebagainya. Nah, bagaimana data ini digunakan? Ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan berikut penggunaan konstanta pasang surut ini untuk perhitungan-perhitungan di dalam pasang surut itu tadi. Misalnya perhitungan mean sea level, perhitungan high water level, atau tipe pasang surut. Yang jelas dalam perhitungan tersebut kita selalu menggunakan nilai A atau amplitudo ini. Contoh berikut, saya akan memperlihatkan beberapa penerapan konstanta pasang surut yang kita bisa gunakan untuk di dalam penggunaan konstanta-konstanta tadi untuk menghitung beberapa parameter pasang surut. Misalnya tidal range atau tipe pasang surut. Nah, salah satu perhitungan dalam penentuan tipe pasang surut atau tidal range ini adalah yang disebut dengan perhitungan nilai Forstmall F ya. Nah, nilai F ini nanti kan kita akan mendapatkan nilai dengan membandingkan antara amplitudo pada K1. Jadi ingat tadi yang konstanta yang tadi disebutkan, ditambah amplitudo O1
dibagi dengan amplitudo M2 ditambah S2. Jadi kita di sini menambahkan nilai amplitudo dari konstanta hasil pengukuran kita antara nilai K1 ditambah O1, yang diingat yang diambil adalah amplitudonya 1 cm tadi, dibagi dengan penambahan nilai M2 tambah S2. Nah, ini kelihatan bahwa nilai F ini nanti kan bervariasi. Kalau begini kan nilainya F ini antara 0 sampai dan seterusnya. Nah, jika Anda menemukan nilai F antara 0,00 sampai 0,25, maka tipe pasang surutnya itu disebut dengan setengah harian atau semi diurnal. Semi diurnal itu kan adalah tipe pasang surut di mana dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Ini yang disebut dengan semi diurnal jika Anda mendapatkan nilai antara 0,0 sampai 0,25. Jikalau nilai F yang kita temukan adalah nilai 0,25 sampai dengan nilai 1,5, artinya nilai F dari penguraian atau penggunaan angka-angka konstanta pasang surut nilai terdapat ini, maka tipe pasang surut dapat disimpulkan adalah tipe campuran. Jadi campuran condong ke setengah harian. Jadi tadi adalah campuran ya, mix, jadi mix. Tetapi dia lebih condong ke semi diurnal. Artinya campurannya di sini terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut sehari, tetapi dia tidak memiliki nilai yang sama tingginya antara pasang pertama dan pasang kedua. Yang ketiga adalah jika Anda mendapatkan nilai antara 1,5 sampai 3,0, maka dapat disimpulkan bahwa tipe pasang surut di daerah atau area pengukuran Anda adalah sama tadi, tipe campuran, cuma dia condong ke komponen harian. Artinya selisih antara pasang tertinggi dan pasang terendah itu sangat jauh. Sehingga lebih kecondongan pada kondisi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Yang keempat, jika nilai F lebih besar dari 3,0, maka dapat disimpulkan bahwa tipe pasang surut di lokasi penelitian Anda adalah tipe harian. Nah, ini adalah 4 kemungkinan yang bisa Anda dapatkan di dalam penentuan tidal range atau tipe pasang surut. Jadi konstanta tadi sudah jelas ada nilainya, kemudian kita menghitung nilai F dan bisa ditentukan bahwa tipe pasang surutnya seperti ini. Ini adalah salah satu penggunaan nilai dari konstanta pasang surut dengan menghitung nilai Forstmall sehingga didapatkan tipe pasang surut. Jadi Anda bisa menentukan tipe pasang surut berdasarkan dari konstanta pasang surut tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak parameter yang kita bisa gunakan di dalam penentuan pasang surut. Nah, misalnya seperti ini. Saya misalnya penentuan MSL ya, mean sea level. Jadi mean sea level itu adalah salah satu metode yang disebut dengan muka surutan peta Z0 atau mungkin juga dengan mean sea level dengan menggunakan konstanta. Beberapa metode yang digunakan untuk perhitungan mean sea level ini. Di Perancis ini adalah menggunakan persamaan ini. Ini mungkin disesuaikan dengan posisi lintang dan bujur yang mereka gunakan untuk penentuan konstantanya. Mereka menggunakan nilai S0, SO tadi ya, ingat konstanta pertama adalah S0 dikurangi 1,2 dikali M2 tambah S2 tambah K2. Nah, kalau Admiralty di Inggris dia menggunakan persamaan ini. S0 1,1 M2 tambah S2.
Kalau di pantai timur Amerika menggunakan persamaan S2 kurang M2. Tetapi di Indonesia dia menggunakan KHI ini. Jadi muka serutan peta atau MSL menggunakan persamaan di bawah ini. Di mana adalah pengurangan dari nilai S0 dikurangi dari 1,2 dikali dengan M2 S2 tambah K2. Ini maaf, ini nilai belakang ini tidak ada ini. Nah, nilai ini berarti kan sama metode yang digunakan sebelumnya. Nah, jika kita telah mendapatkan nilai MSL ini, maka kan kita bisa menghitung nilai-nilai lainnya. Nah, pertama kita bisa melihat tinggi air sesaat terendah pada saat itu, pada saat periode pengukuran. Itu dengan mengurangkan antara nilai MSL dikurangi K1, O1, S2, dan M2. Berarti kan kalau pasang surut yang kita buat seperti ini, saya punya pen ya. Nah, kalau kita memiliki pasang surut seperti ini, kan ini adalah misalnya MSL ya. Ini adalah MSL. Maka nilai LAT ini adalah berapa nilai ini yang terendah pada saat pengukuran. Ini LAT. Kemudian HAT ini, berapa nilai tertingginya ini pada saat pengukuran. Nah, ini adalah nilainya. Nah, jadi kan nilai LAT ini bisa dicari dengan menggunakan nilai MSL dikurangi K1, O1, S2, dan M2. Berarti kan nilainya kemungkinan berada di bawah sini. Nah, tapi jika kita akan melihat tinggi air pada saat periode pengukuran, tinggi air maksimal ini, maka kan kelihatan LAT ditambah 2 kali K1, O1, S2 tambah M2, berarti kita mendapatkan nilai ini. Nah, di sisi lain, ada juga kan perhitungan namanya mean height. Jadi mean height water level ya. Jadi nilai tertinggi dalam satu periode pasang surut. Jadi bukan satu periode, nilai tertinggi kemungkinan surut terendah ini adalah pasang tertinggi yang dimungkinkan terjadi di lokasi tersebut. Ini dengan menggunakan persamaan ini. Jadi kalau misalnya periode pasang surut jangka panjang di sebuah daerah pesisir, kita melihat kapan terjadi pasang tertinggi dengan biasanya dengan batas Barringtonia ya pada ekologi. Nah, ini bisa ditentukan. Jadi pasang tertinggi itu adalah dengan menghitung nilai ini. Jadi kita tetap menggunakan LAT. Jadi kita menggunakan nilai LAT yang paling bawah untuk mengukur kapan terjadinya pasang tertinggi, high water level ya, HHWS, HHWL atau dan ini adalah HHWL, kita bisa menggunakan seperti ini atau MHHWS atau MHHWN atau dengan penggunaan mean lower water level. Yang nilai surut terendah. Kalau nilai surut terendah kan kalau kita melihat konvensi internasional tentang batas perairan, bahwa di zona ekonomi eksklusif itu kan menggunakan batas MLLWS sebagai garis pantai ya. Bukan garis pantai, garis tolak ukur untuk menghitung panjang 200 mil laut keluar. Tetapi kalau kita melihat di peraturan perundangan Indonesia dalam pemetaan, garis pantai itu yang saat ini ya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, maka yang akan menjadi acuan adalah MHHWS ini untuk peta-peta rupa mobil Indonesia untuk menjadi garis pantai. Jadi bukan lagi MSL ya. MSL itu sama dengan nilai yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, begitu banyak yang bisa kita hitung dari metode Admiralty ini. Setelah kita mendapatkan konstanta pasang surut, kemudian konstanta pasang surut tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, itu sedikitnya sangat membantu kita di dalam
penentuan di dalam penentuan berbagai parameter dari pasang surut ini, parameter dari tidal ini ya, pasang surut. Jadi kita bisa menentukan kapan terjadi surut terendah sesaat pada periode pengukuran, tinggi air tertinggi pada saat pengukuran, bahkan kita bisa menghitung mean sea level atau muka surutan peta, atau kita bisa menghitung kapan terjadinya pasang surut terendah di daerah tersebut, di mana berapa panjangnya, atau surut tertinggi, maksimal surut tertinggi ya, disebut dengan high water surface atau high water level, atau ini bisa kita manfaatkan metode Admiralty ini. Jadi sangat membantu untuk berbagai survei dari survei untuk survei hidrografi. Nah, selanjutnya kan di sini kita juga bisa membuat grafik. Jadi dari grafik muka air yang kita dapatkan, jadi muka air yang kita dapatkan itu kita bisa menggunakan perhitungan ini, kita bisa menggambar dengan grafiknya. Bisa dibandingkan antara bagaimana kondisi pasang surut, misalnya dikatakan seperti ini modelnya ya. Kalau seperti ini modelnya kan ini dia adalah modelnya adalah campuran condong ke semi-diurnal ya, seperti itu. Ini adalah contoh grafik pasang surut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang metode lain. Di samping kan metode pengukuran, metode perhitungan Admiralty itu kan masih ada beberapa metode lain, misalnya least square. Kita tidak akan membahas least square di sini. Atau kita bisa menggunakan juga metode lebih sederhana. Ini metode kedua. Kalau kemarin kita lebih banyak membahas 3 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang metode Admiralty, maka pertemuan ini kita akan menambahkan satu metode lebih sederhana di dalam perhitungan pasang surut yang disebut dengan metode filter Dodson. Sebenarnya metode Admiralty ini juga dibuat oleh Dodson ya, tahun 1900 sebelumnya. Namun untuk filter Dodson ini memang yang hanya kita bisa dapatkan adalah duduk tengah sementara atau mean sea level saja. Nah, jadi metode Dodson ini dia hanya menggunakan waktu pengukuran ini 39 jam. Jadi kita bisa menghitung muka air laut atau MSL ini, mean sea level, dengan pengamatan selama 39 jam. Ini disebut dengan metode filter Dodson. Jadi ada filter yang digunakan untuk menghitung tipe pasang surut yang digunakan tadi. Nah, filter Dodson ini dikembangkan oleh Dodson. Jadi itu Dodson adalah nama orang pada tahun 1928. Metode ini nantinya akan menghasilkan duduk tengah sementara. Kenapa digunakan kata duduk tengah sementara atau mean sea level yang sementara? Karena memang data yang digunakan kemungkinan hanya akan mengcover data sekitar bulan-bulan pada pengamatan. Untuk dijadikan konstanta baku untuk satu periode pasang surut yang panjang selama 16 tahun itu tidak bisa digunakan. Maka metode Dodson ini adalah metode pengambilan keputusan duduk tengah sementara dengan waktu hanya 1 piantan atau sekitar 39 jam. Artinya bahwa metode ini waktunya relatif singkat, 39 jam. Nah, dibandingkan tadi dengan metode Admiralty yang mengambil data 15 piantan atau 14 hari atau 29 hari, itu kan jauh lebih banyak. Jadi kita hanya menggunakan 1 piantan saja atau 39 jam periode pengukuran pasang surut. Nah, cuma yang kelemahannya metode ini hanya bisa mendapatkan data duduk tengah sementara atau mean sea levelnya saja. Kita tidak bisa menentukan misalnya pasang tertinggi
surut terendah atau parameter-parameter pasang surut lainnya. Termasuk mungkin kita tidak bisa menentukan apa tipe pasang surut di daerah tersebut. Nah, metode Dodson ini menggunakan persamaan. Jadi ini adalah persamaan dari Dodson. Ini adalah persamaannya. Jadi ada dua parameter yang dihitung adalah pertama nilai F. Nilai F ini adalah filter Dodson. Jadi filter Dodson itu ada 19 ya. Ini 19. Berarti filter Dodsonnya ada 19. Kalau kita hitung filter D ini 1, 2, ini ada 19 angka, 19 kode angka unik yang bisa menjadikan filter. Kemudian yang kedua, D berikutnya adalah, karena dia sebenarnya kan kita menggunakan minus 19. Minus 19 ini adalah membalik. Ini adalah karasinya adalah 19. Kebalikannya adalah menggunakan nilai ini dibalik adalah minus 19. Jadi totalnya kan 38 ditambah nilai jam tengah pengamatan jam 12.00. Ini tengah pengamatan jam 12.00, berarti kan 38 tambah 1 itu 39 jam. Nah, parameter kedua adalah nilai H. Ini nilai H ya. Nilai H ini adalah elevasi muka air laut pada jam pengamatan. Jadi kalau kita mengambil berarti selama 39 jam ini kita harus menghitung elevasi air terukur. Cuma catatannya di sini, ini saya kasih warna merah karena ini adalah hal yang sangat penting, bahwa nilai tengah, jadi 19 kan ini 38 ya. 19 ke 19 ini 38. Untuk mencukupkan 39 berarti harus ada satu nilai tengah. Dan nilai tengahnya itu harus berada pada jam 12.00. Ini jam 12.00 pada waktu siang hari. Kenapa? Alasan Dodson menggunakan jam 12.00 sebagai nilai tengah dengan asumsi pada jam 12.00 posisi matahari dan bumi itu berada tegak lurus. Ya, ini terkait dengan rotasi ya. Pada jam tersebut adalah nilai terendah adanya pengaruh matahari terhadap gaya tarik matahari terhadap bumi. Artinya kemudian nilai terendah pada kondisi pasang surut gaya tarik yang menyebabkan perubahan pasang surut pada saat jam 12.00 itu adalah kondisi terendah. Nah, untuk ini saya akan coba masuk di Excel-nya ya. Saya masuk di Excel. Saya akan masuk di Excel untuk melihat data ini. Saya misalnya ini datanya. Pertama ini adalah persamaannya ya. Tetap tadi saya persamaannya. Kemudian persamaan ini tadi catatannya bahwa jam tengahnya jam 12.00. Berarti jam tengahnya ini saya tandai jam 12.00 itu adalah nilai ke-20 ya. Ini nilai ke-20. Artinya bahwa jika dalam jam 12.00 ini saya tarik mundur 18 angka ke belakang, 19 angka ke belakang, ini maka jatuh pertama jamnya itu di jam 17.00. Artinya awal pengukuran atau perhitungan pengukuran data ini dimulai dari jam 17.00. Pertengahannya metode ini jam 12.00. Berarti kan kalau ini kan ini 19 ke atas, ini 19 ke bawah. Nah, kemudian dilanjutkan jam 12.00 ini mulai dari jam 13 sampai jam 7 keesokan harinya. Nah, ini adalah waktunya. Tengah pengamatan jam 12, kita hitung tengah pengamatan jam 12.00. Kalau tengah pengamatan berarti nilai ke-20, karena kan ini ingat, ini ada 19 adalah jam 12.00 siang. Nah, berarti kan pengukuran dimulai jam 17. Kemudian kita lanjutkan lagi 19 minus 19-nya adalah nilai ke bawah. Ini. Nah, ini berarti kan nilai
pengamatannya sudah ada. Kemudian yang berikutnya, kita menggunakan filter dot sound-nya, FD ini. Di sini kan dikatakan, filternya itu adalah ada 2, 1, 1, 2, 0, sampai 01. Ini kita susun. Jadi, karena tadi sudah dihitung bahwa pengukuran dimulai jam 17.00, maka kita memasukkan filter ini di 2, 1, 1, 2 ini. Jadi ini dipindahkan ke sini ya. Sampai nilai 1 ini sama dengan ini. Berarti kan kita sudah menggunakan filter ini dengan catatan jam 12.00 itu adalah tengah, berarti kita otomatis memberi nilai 0. Berikutnya pada 18 jam berikutnya setelah jam 12.00 filternya kan tadi adalah nilainya minus. Lihat ini nilainya minus. Maka filter ini dibalik. Kita lagi mulai dari filter belakang 1, 0, 1 ke depan. Jadi kita mulai dari belakang 1, 0, 0, 1 sampai nilai 2. Nilai 2 kan sama dengan ini ya. Ini. Jadi kita sudah memasang filternya seperti ini. Jadi filter 19 pertama adalah ini. Kemudian pada jam 12.00 kita memberi nilai 0. Kemudian filter dibalik dari belakang ke depan. Minusnya seperti ini. Jadi kan filter dot sound ini sudah dipasang. Tinggal kita memasukkan data pasang surutnya. Nah, sambil contoh di sini adalah ada data pasang surut. Ini saya sudah ambil. Ini adalah data misalnya ketinggian air dalam jam ya. Ini saya copy ya ini ke sini. Sampai jam 23, kemudian saya lanjut lagi hari kedua mulai jam 00 sampai jam 23 lagi. Kemudian masih ada jam 00 lagi, saya ambil lagi data di sini. Jam 00 di sini ya. Sampai di jam 7 pagi. Ini contoh kita aplikasikan. Nah, maaf harus ditransfer ya. Oke, jadi kita sudah memiliki nilai ini. Jadi mulai dari jam 17.00 sampai jam 7 pagi pada hari berikutnya. Nah sekarang kan persamaannya F kali H. Jadi tinggal kita mengartikan ini dikalikan dengan nilai H. Ini 2,4. Kemudian kita jumlahkan ke bawah ya. Ini. Kemudian nilai ini kita jumlahkan sama dengan ini, kemudian kita bagi dengan dibagi 30 ya. Ini dibagi 30. Berarti ini sama dengan ini dibagi 30. Nah, ini adalah nilai MSL-nya. Jadi kita telah mendapatkan nilai MSL dari nilai ini ya. Nah, 1,2 meter. Ini kebetulan satuannya meter. Nah, ini kan 1/30. Ini berarti kan nilainya ini setelah dijumlahkan dibagi 30. Jadi nilai MSL yang kita dapatkan adalah 1,02 atau duduk tengah sementara ya, DTS ya. Nah, nilai MSL. Ini adalah berarti kan dari persamaan ini kita telah mendapatkan nilai MSL yang hasil pengukuran kita selama 39 jam tadi. Jadi metode ini saya kira cukup mudah. Kita tinggal menyiapkan datanya, kemudian dibuat di dalam ini. Nah,
Berikutnya kan mungkin kalau Anda mau membuat grafik, grafiknya cukup ini juga ya. Ini tinggal di blok antara waktu pengamatan dan tinggi air, kemudian Anda pilih grafik ini mungkin seperti ini. Maaf, Anda tinggal pilih grafik yang direkomendasikan, ini hanya 2 ya. Ini di blok seperti ini. Kemudian memilih grafik seperti ini dan seterusnya. Saya kira pertemuan kita untuk metode ini, kalau ini kan